Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadalah kita meminta pertolongan dan bertobat dari dosa-dosa. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepadanya kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan. Wa min sayyiati a'malina. Dari keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk selamanya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benarnya bertakwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikal muflihun. Dan hendaklah kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad benar-benar hamba utusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan, anugerah serta hidayah, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini bersama keluarga kita, menikmati udara segar, dan tentunya bisa menikmati suasana Ramadan yang belum tentu bisa kita nikmati pada tahun yang mendatang. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun materi saya pada hari ini yaitu tentang akhir zaman, dahsyatnya akhir zaman, atau bisa dikatakan dengan hari kiamat. Yang akan saya bahas di sini adalah yaitu tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil sebelum diakhirkannya semua umat manusia, dihancurkannya bumi ini. Di sini saya akan membahas beberapa tanda-tandanya, tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Sebelum saya bahas tentang akhir zaman, di sini saya himbaukan kepada teman-teman semuanya, hendaklah kita meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan keimanan kita dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, mendekatkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang larang. Mumpung kita masih muda, kita masih remaja, kita berada di fase-fasenya penuh dengan bergejolak hawa nafsu. Sebenarnya Allah berikan umat manusia itu akal, kecerdasan. Sebenarnya umat manusia ini cerdas. Mana yang buruk, ya kita jauhi. Tentunya dengan cara terus kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Apa yang buruk kita jauhi, apa yang Allah larang kita jauhi, jangan kita dekati. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang harus kita kerjakan. Mumpung kita masih muda, jika pun kita membuat kesalahan, disinilah Allah adakan yang namanya bertobat. Allah maafkan semua hambanya. Setiap kita melakukan kesalahan, kita harus berhati-hati. Kita pikirkan apa kesalahan kita. Kita bertobat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Setelah kita berbuat, jangan kita perbuatan lagi kesalahan tersebut. Kemudian teman-teman, berbicara tentang akhir zaman. Di sini saya akan membahas, kalau bisa dibilang temanya, dahsyatnya akhir zaman. Akhir zamannya itu akhir di mana umat manusia
dengan beberapa tanda-tandanya, baik tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil. Sebelum masuknya tanda-tanda besar ada tanda-tanda kecilnya, dan ini perlu kita tekankan. Barang siapa yang berada di tempat yang penuh dengan keimanan kepada Allah SWT, yang terus beriman kepada Allah, mendekatkan rintakan bahwa akan Allah berikan tempat yang paling nikmat di sisinya. Dan barang siapa yang Allah berikan tempat yang keburukan di sisinya, yaitu orang-orang yang selalu di masa hidupnya memberikan hal-hal yang membuat dirinya berbuat maksiat jauh dari Allah SWT. Dan beberapa tanda-tanda kiamat, teman-teman, akhir zaman, yaitu dimulai dengan tanda-tandanya, yaitu sangat keras sekali. Kemudian hancurlah semua, dipankaikanlah semua mereka, dan Masya Allah, kita nggak tahu berapa lama dibangkitkannya manusia berada di padang mahsyar. Kita nggak tahu berapa lama. Dan terjadi ya teman-teman di sana, proses terjadi tanda kiamat ini ada tanda-tandanya dalam kitab Minhajul Muslim. Syekh Abu Bakar mencampurkan semuanya menjadi tanda-tanda kiamat itu. Ada tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Nabi Muhammad SAW bersabda, hitunglah 6 tanda kiamat ini, yaitu yang pertama lahirnya aku, dan yang kedua diutusnya aku, dan yang ketiga adalah matinya aku. Berarti sudah terjadi ketiga-tiga ini. Dan yang keempat adalah terjadinya wabah taun yang terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab pada saat kepemimpinan Umar. Terjadi pada zaman sahabat, dan ini terjadi pada zaman kita juga, atau biasa disebut dengan COVID-19 di zaman kita, pandemi virus corona gitu. Dan berbicara tentang wabah virus atau wabah yang terjadi pada zaman Rasulullah, kita flashback kepada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana cara kita menghindari suatu wabah? Di sini dibahas oleh para ulama. Jika ada suatu wabah yang masuk ke wilayah kalian, maka janganlah kalian keluar dari wilayah tersebut. Dan jika ada suatu wilayah, suatu kota, suatu desa, tempat dan sebagainya yang terjadi di suatu wilayah, maka janganlah kalian masuk. Jadi di sini kalau misalnya ada suatu wilayah yang berada di luar kita jangan masuk ke wilayah tersebut. Dan jika terjadi suatu wabah di wilayah kita, maka janganlah kita keluar dari wilayah kita itu. Di sini ulama memberitahu berdasarkan dengan kisah-kisah wabah taun pada zaman Umar bin Khattab. Kemudian teman-teman, yang kelima adalah terbebasnya Palestina, merdekanya Palestina. Ini belum terjadi. Tanda-tanda kiamat ini belum terjadi. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah pembebasan Persia, yang keenam. Ini juga belum terjadi. Dan jadi berkumpulnya tanda 6 ini, tanda-tanda 6 kiamat ini. Kemudian teman-teman, tanda-tanda yang baru terjadi sekarang yang berada di fase kita, yaitu contoh, saya kasih contoh ya. Nabi SAW mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh sekarang ini misalnya orang menggantinya dengan nama-nama istilah lain, dengan nama inilah, merek itulah, cuman sekian persen alkoholnya lah, dan seterusnya. Hadis lain juga mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar. Dianggap suatu hal yang biasa, dan juga banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini berada di fase kita. Berarti tanda-tanda ini sudah terjadi gitu. Dan hal ini subhanallah teman-teman, dianggap suatu hal yang biasa gitu. Seorang perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan, dan hal ini dianggap biasa, bahkan dijadikan bahan candaan gitu. Hal ini dilarang oleh Allah SWT, dijadikan bahan candaan. Dan semuanya sudah terjadi, dan ini hadis sahih semuanya. Kemudian yang belum terjadi, misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil itu yang terakhir sekali, yaitu adalah terjadinya Malhamah Kubro. Malhamah Kubro, apa itu Malhamah Kubro? Yaitu terjadinya peperangan besar antara kaum muslimin dengan Nasrani. Maksudnya di sini terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani. Kaum muslimin kita akan bersatu dengan orang-orang Nasrani. Akan bersatu dengan orang-orang Nasrani,
untuk memerangi suatu kaum, tapi tidak disebutkan kaumnya siapa. Ada yang ulama mengatakan ada komunis dan lain sebagainya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini lebih tepatnya orang-orang Rom, ya, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu dengan kalian untuk memerangi mereka, yaitu orang-orang yang kaum yang tidak disebutkan tersebut. Yang jelas kita tidak akan tahu ini berapa lama. Yang jelas kita akan bersatu dengan orang-orang Nasrani untuk melawan kaum tersebut. Dan ini hadis sahih. Ulama mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya. Karena memang hadis ini akan menjelaskan adanya ketentaman di negeri Syam. Berarti dalam hadis ini kita akan lebih tepatnya berperang di negeri Syam, bersatu dengan orang-orang Nasrani. Kemudian teman-teman, suku Bani Asfar, orang-orang Nasrani tersebut, saat keluar dari negeri Syam, mereka mengangkat bendera salib sambil mengayunkan dan mengatakan, kamilah yang telah memenangi peperangan. Maksudnya di sini orang-orang Nasrani dengan orang-orang Muslim memenangkan pertarungan itu, memenangkan peperangan dengan orang-orang dari kaum-kaum yang tidak disebutkan namanya. Jadi mereka itu orang-orang Bani Asfar, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang memenangi peperangan, padahal mereka tidak tahu bahwa sekutu mereka adalah orang-orang Muslimin. Mereka bekerja sama. Seharusnya mereka menganggap bahwa mereka yang memenangi peperangan itu. Dan kemudian teman-teman, orang-orang Muslim pada saat itu mengatakan, loh kenapa? Kita kan adalah sekutu. Justru kita yang sama-sama memenangi peperangan ini. Jadi terjadi percekcokan di antara mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ, Allah karunia akan mati syahid semuanya, terbunuh semua. Kalau sudah terbunuh, siapa lagi yang sudah membunuh mereka gitu? Ya otomatis orang-orang Bani Asfar, orang-orang Nasrani itu semuanya mati syahid. Dan sampai hari kedua, hari ketiga mereka terus berperang. Dan kemudian teman-teman, sampai di hari keempat, seluruh kaum muslimin dari penjuru dunia akan berperang melawan mereka. Semua muslimin dari seluruh penjuru dunia, semua muslimin dari seluruh negara akan bersatu melawan mereka. Mereka itu Bani Asfar, dan mereka di bawah naungan 80 bendera. Ulama di sini mengatakan 80 bendera ini yaitu 80 negara. Jadi perang besar-besaran pada zaman itu. Dan ini tidak disebutkan waktunya berapa lama, sampai pasukan kalian menembus Rom, kata Rasulullah. Dan kalian akan berhasil menjebol temboknya dengan takbir dan tasbih. Dan sebagian ulama mengatakan tembok ini adalah di Vatikan. Dan subhanallah teman-teman, saya sudah melihat cuplikannya juga bahwa suatu negara Nasrani yang paling sangat-sangat diagungkan yaitu adalah Vatikan. Dan memang di Vatikan itu adalah orang-orang terpenting yang bisa memasuki temboknya, jebol tembok-tembok Vatikan itu dengan orang-orang Islam, dengan kaum muslimin, dengan takbir dan tasbih. Bayangkan berapa banyak umat Islam pada saat itu menjebol temboknya orang-orang Rom, orang-orang Vatikan dengan takbir dan tasbih. Kemudian teman-teman, lalu munculnya tanda-tanda kiamat yang besar. Yang pertama, di saat terjadinya peperangan di antara orang-orang tadi, orang-orang suku Bani Asfar dengan orang-orang kaum muslimin, lalu pada saat itu syaitan dan iblis menjelma menjadi manusia, lalu mengatakan, wahai kaum muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Kemudian kagetlah orang-orang muslim pada saat itu. Kenapa? Karena mereka tahu betul makna hadis di mana Rasulullah mengatakan, jika ada Dajjal muncul di suatu wilayah, maka janganlah kalian untuk bertemu dengan mereka, hindarilah mereka, kaum Dajjal, para pengikutnya, walaupun kalian naik ke sebuah gunung. Jadi mereka sudah mendengar cerita ini, jadi mereka bubar ke wilayah mereka masing-masing gitu. Dan pada saat itu Dajjal tidak ada di wilayah mereka, berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itu juga
Jadi dari berita dusta menjadi berita yang benar gitu. Jadi oleh sebab itu teman-teman, saya di sini menitik beratkan tidak boleh sembarangan orang ngomong bahwa akan terjadi kiamat pada tahun ini, pada tahun sekian, dari berapa tahun dari sekarang gitu. Kan sudah banyak yang terjadi seperti itu kan. Dari mana ini sumbernya? Sedangkan beberapa tanda-tanda, baik tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil, semuanya belum terjadi. Jadi gak boleh sembarangan orang ngomong gitu. Dan teman-teman sekalian, jangan langsung percaya. Makanya di sini kita perlu bahas beberapa tanda-tandanya gitu. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecilnya masih banyak yang belum terjadi. Kemudian teman-teman, ciri-ciri Dajjal ini disebutkan dalam hadis Nabi ialah mata kanannya rusak di mata kanannya seperti anggur yang kering. Dan Nabi mengatakan, ketahuilah Tuhan kalian tidak buta. Karena Dajjal itu mata kanannya buta gitu. Dan dia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan kemudian ia memiliki kulit kehitam-hitaman, dahi yang lebar, atau ada tulisan kafaro. Semua umat muslim pasti tahu itu apa. Pasti bisa baca di keningnya kafaro. Baik yang gak bisa baca Al-Quran, gak bisa baca tulisan Arab, pasti tahu itu apa. Kafaro, rambutnya keriting dan badannya besar, lebar. Kemudian teman-teman, Nabi mengatakan, jika ada Dajjal masuk ke wilayah kalian, maka hindarilah, walaupun kalian naik ke sebuah gunung. Ini seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya ada Dajjal suatu wilayah kalian, maka hindarilah, jangan sampai bertemu dengan dia, karena ia akan membuat kerusakan selama 40 hari. Sebagian ulama mengatakan 40 hari ini sama dengan setahun. Sehari kedua, maksudnya 40 hari, satu hari pertama sama dengan setahun, sehari kedua sama dengan sebulan, dan hari ketiga sama dengan sepekan. Kemudian sisa harinya sama seperti kalian, kata Rasulullah, sama seperti hari-hari kita. Kemudian teman-teman, Dajjal akan memasuki ke semua wilayah, baik gang, lorong, semua dimasuki dia. Gak ada satu pun tempat yang gak didatangi dia. Makanya teman-teman, di sini kita perlu hati-hati, jangan sampai bertemu dengan dia. Di sini Rasulullah cara untuk menghindarinya, bahwa dengan cara menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Jangan sampai kita bertemu dengan dia. Semua wilayah dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kata Nabi SAW, semua di pintu gerbang Mekah dan Madinah, malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal, sehingga ia tidak bisa masuk. Kemudian pada saat Dajjal sampai di kota Madinah, mereka tidak bisa masuk. Dajjal dan kaum-kaumnya tidak bisa masuk. Dajjal naik ke sebuah gunung, lalu mengatakan kepada pasukannya, pada pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Kemudian pasukannya mengatakan, ya, kami melihatnya. Kemudian Dajjal mengatakan, itulah istananya Muhammad. Jadi Dajjal ini mengenal siapa itu Rasulullah. Kemudian pada saat itu Dajjal menghempaskan kakinya di tanah dan gempalah Madinah pada saat itu. Kemudian orang-orang yang berada di dalam kota Madinah melihat kejadian itu, gempa, merasakan kegempaan itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang imannya kurang, keluar pada saat itu juga. Keluar dari kota Madinah. Kalau otomatis keluar dari kota Madinah, otomatis mereka akan bertemu dengan Dajjal. Kalau sudah bertemu dengan Dajjal, terkena sihirnya Dajjal, maka akan menjadi pengikutnya. Maka ini perlu dihati-hatikan. Kemudian teman-teman, pada saat ada satu orang yang keluar dari kota Madinah, dia bertemu dengan Dajjal, dan pada saat itu orang tersebut tahu bahwa itu adalah Dajjal. Hanya ada satu orang. Lalu Dajjal mengatakan kepada orang tersebut, aku adalah Tuhanmu, apakah kau mengakuinya? Orang tersebut mengatakan, tidak, kau adalah Dajjal. Kau adalah Dajjal, musuhnya umat muslim, musuhnya Allah SWT. Kemudian orang tersebut dibunuhlah oleh Dajjal. Menggunakan gergaji. Ada sebagian ulama mengatakan menggunakan benda yang tajam. Terbelah dua orang tersebut. Kemudian orang tersebut dibangkitkan lagi oleh Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan kepada orang tersebut,
apakah kau sudah yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Kemudian orang tersebut mengatakan, aku lebih yakin bahwa kau adalah Dajjal. Jadi orang tersebut mati lagi, dibunuh oleh Dajjal gitu. Sampai di sela-sela terbelahnya orang tersebut dilewati oleh Dajjal. Jadi orang tersebut mati gitu. Kemudian teman-teman, pada saat Dajjal sampai di kota Palestina, terjadilah berkecamuk di kota Madinah percekcokan bahwa mereka sepakat untuk membunuh Dajjal. Kemudian pada saat keluarnya kaum muslimin dari kota Madinah, satu orang yang namanya seperti Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan ia keturunan Nabi SAW juga. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Kemudian mengenai ini Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, akan ada satu orang yang muncul di kalangan kalian, dari kaum kalian, yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah, dan dia keturunanku juga. Dan ada satu yang tidak sama dengan diriku, kata Rasulullah, adalah dari segi akhlak, karena memang tidak ada yang bisa menyamai akhlak Rasulullah SAW. Kemudian orang ini dibaiat oleh kaum muslimin, maka terbentuklah pasukan jihad untuk mengejar Dajjal menuju Palestina. Kemudian teman-teman, pada saat mereka menuju kota Palestina, mereka tiba di Darul Baidah namanya, yaitu Menara Putih. Imam Mahdi bersama pasukannya mampir untuk sholat asar di situ. Lalu muncullah tanda-tanda kiamat ketiga, rentetan semua. Pada saat tiba di Darul Baidah, mereka mampir sholat asar, maka dikatakan Isa akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Dan pada saat itu umat muslim pada saat itu tahu bahwa ini adalah Isa, karena mereka tahu bahwa oh, ini Dajjal sudah ada, Imam Mahdi sudah dibaiat, bahwa mereka tahu akan munculnya tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu adalah Isa alaihissalam. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah Isa. Kemudian Isa juga mampir untuk sholat asar di sana di Darul Baidah bersama pasukan-pasukan Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi menyuruh Nabi Isa untuk menjadi imam. Kemudian Isa mengatakan, tidak, kau lah yang menjadi imam, karena kau adalah pemimpin dari kalangan pasukan ini. Nah, ini teman-teman merupakan suatu hal yang langka pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu seorang Nabi, Isa alaihissalam, sholat berjamaah di belakang kaum Imam Mahdi, di belakang kaum muslim gitu. Dan ini merupakan kejadian suatu hal yang langka. Kemudian teman-teman, selesai mereka sholat asar di Darul Baidah, mereka menuju Palestina dan sampai di kota Bablut. Dan disitulah terdapat istananya Dajjal. Kemudian pada saat itu pasukan dari kaum Dajjal, pengikut Dajjal, melihat bahwa kaum muslim pada saat itu sudah sampai di istananya. Kemudian pada saat itu kaum dari pasukan Dajjal mengatakan kepada Dajjal bahwa ada kelompok umat muslim, pasukan jihad, datang untuk memerangi Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, bukalah gerbang itu, mereka tidak akan sanggup melawan kita, karena memang pasukan Dajjal pada saat itu memang banyak. Kemudian pada saat gerbang yang dibuka, Dajjal melihat di situ ada Nabi Isa, dan Dajjal tahu bahwa ini adalah akhirnya dia, ajalnya sudah tiba. Kemudian larilah Dajjal sambil meleleh badannya di depan pasukannya. Dan pada saat itu Isa alaihissalam melempar tombak emas tepat di kepala Dajjal. Matilah Dajjal pada saat itu. Dan berbicara tentang pasukan Dajjal pada saat itu, yang mereka anggap Tuhan, yang mereka anggap Dajjal itu orang yang perkasa lah, inilah itulah, mati pada saat itu juga. Dan pasukan Dajjal pada saat itu lari pada saat itu menuju pohon dan bebatuan. Dan pohon-pohon bebatuan tersebut mengatakan kepada orang-orang muslim, orang-orang pasukan-pasukan Imam Mahdi pada saat itu, wahai muslim, di sini ada Yahudi, maka bunuhlah. Karena orang-orang dari pasukan-pasukan Dajjal ini bersembunyi di bawah pohon dan bebatuan. Dan pohon dan bebatuan itu tersebut berbicara, mengatakan kepada orang-orang muslim, wahai muslim, di sini ada Yahudi, maka bunuhlah. Hanya ada satu pohon
yang tidak akan berbicara pada saat kaum Yahudi sembunyi tersebut, yaitu pohon Gorkot namanya. Mengenai ini Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai pasukan-pasukan muslim berperang melawan pasukan Yahudi, dan pada saat itu kalian memenangi pertarungan. Dan pada saat itu pasukan-pasukan dari kaum Yahudi lari menuju pohon dan bebatuan, dan pohon bebatuan tersebut berbicara, wahai muslim, wahai hamba Allah, di sini ada Yahudi, maka bunuhlah. Dan hanya pada saat itu ada satu pohon yang tidak akan menyebutkan bahwa di situ ada kaum Yahudi, yaitu pohon Gorkot. Mengenai pohon Gorkot, di sini saya juga pernah melihat cuplikannya, bahwa di Israel, subhanallah teman-teman, semuanya pemerintahnya menyuruh untuk rakyatnya untuk menanam pohon Gorkot ini dengan alasan tidak jelas gitu. Mereka berlomba-lomba. Di Israel itu apa yang paling sering mereka tanam, yaitu pohon Gorkot. Karena memang pada saat itu memang mereka berlomba-lomba menanam pohon Gorkot sampai sekarang ini. Karena mereka tahu betul makna hadis ini. Dan hal inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka dalam kesesatan, tapi mereka tetap melakukannya. Inilah yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Mereka tahu bahwa mereka sesat, tapi mereka tetap melakukannya. Beda dengan orang-orang Nasrani yang mereka menjalankan ajaran kesesatan, tapi mereka keliru. Mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kesesatan. Dan ini yang dibenci oleh Allah SWT dari kalangan orang-orang Yahudi, yaitu mereka berada dalam kesesatan. Mereka tahu mereka sesat, tapi mereka tetap melakukannya. Kemudian selesailah kejadian tersebut. Nabi Isa memimpin di muka bumi. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan bahwa agama Islam akan masuk ke semua penjuru rumah. Maksudnya penjuru rumah ini maksudnya ke seluruh penjuru manusia. Semua umat manusia yang berada di dunia ini Islam semuanya, nggak ada satupun. Semua satu dunia ini Islam. 40 tahun dalam ketenangan menerapkan hukum Islam, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian teman-teman, pada saat umat Islam dipimpin oleh Nabi Isa selama 40 tahun, kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat selanjutnya, tanda-tanda kiamat keempat, yaitu keluarnya Yajuj dan Majuj. Nabi SAW mengatakan ciri-ciri mereka yaitu mata mereka sobekannya kecil. Jadi kalau misalnya sobekannya kecil berarti mereka sipit gitu. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka umumnya memiliki postur tubuh seperti manusia. Mereka memiliki postur tubuh seperti manusia, sama seperti kita gitu. Postur tubuh mereka sama seperti manusia biasa. Dan dalam hadis lain yang berbunyi, mereka akan mendatangi sebuah sungai. Kalau tidak salah nama sungainya itu ada Sungai Tiberia. Mereka minum dari sungai tersebut, dan yang terakhir datang dari kalangan mereka, dari kaum mereka, sudah tidak dapat air. Artinya air sungainya habis semua diminum sama mereka. Bayangkan berapa banyaknya mereka itu, sampai sungai Tiberia habis diminum sama mereka. Kita aja semua yang ada di Batam ini meminum sungai-sungai di sekitar kita belum tentu habis gitu. Gak akan habis. Ini enggak, mereka dari kalangan mereka. Bayangkan berapa banyaknya itu meminum sungai Tiberia sampai habis semuanya. Kata Nabi SAW, Allah akan menurunkan hambanya yang tidak bisa dilawan. Pada saat itu termasuk Nabi Isa alaihissalam tidak bisa melawan mereka. Salah satu mereka akan tahu akan ada yang mati jika memiliki 1000 anak. Maksudnya di sini yaitu jika semua kalangan dari manusia satu orang yang memiliki 1000 anak, maka mereka akan tahu bahwa dari mereka akan mati pada saat itu. Mengenai kejadian ini, kita akan lebih berada di negeri Syam, teman-teman. Dan yang tidak ikut Nabi Isa pada saat itu, ketemu Yajuj dan Majuj, akan dibunuh.
gitu. Yang tidak bisa ikut Nabi Isa akan dibunuh oleh Yajuj dan Majuj gitu. Mengenai ini teman-teman, ciri-ciri Nabi Yajuj dan Majuj yaitu mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi itu dijelaskan oleh Zulkarnain. Zulkarnain ini khilaf, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan dia orang soleh gitu. Karena Allah tuliskan jadi dalam Al-Quran, Allah sering beri dia mukjizat, salah satunya itu menahan Yajuj dan Majuj yang ingin membuat kerusakan di zamannya dia dulu pada saat itu. Dan Yajuj dan Majuj ini ciri khasnya memakan apa saja gitu, bukan seperti manusia normal. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka karena jumlah mereka itu sangat banyak. Mereka ini memakan apa saja, tidak seperti manusia normal. Mereka memakan batu, kalau hewan-hewan itu seperti kalajengking, ular, harimau, semua mereka makan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, celakalah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka yang dekat dengan Jazirah Arab, seperti Yaman, Mesir, Palestina, dan lain sebagainya. Orang-orang yang berada di Jazirah Arab. Sebagian ulama mengatakan bahwa tempat-tempat Yajuj dan Majuj itu disebutkan dalam Al-Quran itu ada di China. Lebih tepatnya di tembok China. Di tembok-tembok China, kalau misalnya teman-teman melihat China yang ada tembok-temboknya itu yang dihimpit sebuah gunung, kemudian ada tembok-temboknya itu dia di sekeliling gunung tersebut. Ulama mengatakan disitulah tempatnya gitu. Jadi mereka disebutkan di dalam Al-Quran, dua gunungnya disebutkan di antara celah-celah gunung. Dan di tanah itu teman-teman ada tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina menemukan dari tembok tersebut, dari pemerintah Cina menemukan tembok di China tersebut, ada yang bolong gitu, ada yang bolong. Sekarang mereka tempel bolongan itu dengan batu tanah yang mereka biasa gunakan. Kemudian mereka taruh di dalam, dan di dalamnya tersebut itu ada tembaga-tembaga yang mengeras gitu. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana Zulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh dan dibiarkan kering sehingga menjadi besi. Kemudian teman-teman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celakalah bagi orang-orang yang berada di Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Yajuj dan Majuj sebesar ini. Beliau mengisyaratkan ibu jari dan jari tengahnya bertemu, artinya sudah bisa melihat keluar mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka terus menggali gunung tersebut untuk berusaha keluar. Dan pada saat itu, pada malam hari, mereka capek. Mereka mengatakan besok kita lanjutkan, karena mereka sudah capek pada saat itu gitu. Mereka bangun, besok paginya gunung tersebut sudah utuh lagi, sampai waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Kemudian teman-teman, pada saat Allah izinkan mereka keluar, dalam Al-Quran tertulis, pada saat Yajuj dan Majuj keluar, temboknya sudah hancur, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari sebuah tempat yang paling tinggi. Kita tidak tahu jaraknya itu berapa ratus kilometer. Semuanya akan dipenuhi oleh Yajuj dan Majuj. Dan dekatlah mereka. Kalau hal itu sudah terjadi, kedatangan janji Allah berarti sudah benar. Maksudnya di sini adalah hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Yajuj dan Majuj tidak melihat apakah mereka kafir atau beriman. Mereka tidak butuh lagi. Bukan seperti Dajjal ya. Kalau Yajuj dan Majuj ini enggak. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka temui, baik orang-orang beriman, baik orang-orang Islam, mereka bunuh semuanya. Dan hal ini teman-teman, orang-orang Muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa alaihissalam berhasil selamat. Walaupun semua orang pada zaman itu masuk Islam semuanya. Adapun yang dikatakan kafir, yang tidak beriman, ialah orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa. Di dalam hati mereka itu, mereka masuk Islam dengan tidak ikhlas. Karena mereka tidak terlalu paham pada masa itu
Lalu mereka menganggap remeh informasi pada Nabi Isa alaihissalam. Dan pada saat Ya'juj dan Ma'juj merasa melepaskan tombak mereka ke langit, dan Allah isyaratkan mereka, tombak mereka itu dengan darah, dan mereka mengatakan, kami sudah membunuh semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian pada saat itu juga Allah izinkan Nabi Isa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah SWT untuk membasmi Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan kemudian pada saat itu juga Nabi Isa alaihissalam berdoa untuk membunuhnya. Kemudian gimana cara Allah membunuhnya? Allah turunkan seekor hama, cacing seperti ulat untuk membunuh mereka. Pada saat mereka tidur, Allah turun seperti cacing, ulat dan lain sebagainya pada saat mereka tidur. Dan cacing-cacing itu memasuki ke telinganya untuk membunuh mereka. Dan pada saat itu juga terbunuhlah Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Kemudian teman-teman, keesokan harinya jasad mereka semuanya berbau busuk, berbau bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini berbau busuk, karena mereka memang pada saat itu jumlah mereka itu sangat banyak. Kemudian Nabi Isa berdoa agar menghilangkan jasadnya. Kemudian pada saat itu juga Allah turunkan seekor burung. Allah datangkan burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuknya besar. Pelatuknya itu mulut burung itu besar. Dan kemudian burung-burung tersebut angkat satu Ya'juj dan Ma'juj. Mengenai ini kita tidak tahu bagaimana kejadiannya pada saat itu. Wallahu alam. Dan kemudian teman-teman, bau-bau tersebut, darah-darah tersebut, Allah turunkan hujan untuk membersihkan jasadnya. Bau-bau tersebut, darah-darahnya jadi hilang karena Allah turunkan hujan pada saat itu. Dan mengenai Ya'juj dan Ma'juj ini tidak disebutkan berapa lama gitu. Dan tidak disebutkan berapa lama kejadian ini. Kemudian selesai Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Nabi Isa memimpin lagi sampai beliau meninggal. Dan pada saat Nabi Isa meninggal, semua umat manusia kembali kufur lagi. Semua umat manusia kembali keluar dari ajaran Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu juga Allah turunkan tanda-tanda kiamat yang kelima, yaitu munculnya hewan melata. Hewan melata yaitu dabbah, atau disebut juga dengan dabbatul ardi. Binatang ini muncul di 3 tempat gitu. Dan berbeda-beda mereka gitu. Dan hewan ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Tujuan hewan ini keluar yaitu ialah menandai orang-orang yang beriman. Karena pada saat Nabi Isa sudah meninggal, semua orang kembali kufur lagi, tidak beriman kepada Allah, keluar dari ajaran Islam. Allah turunkan hewan yaitu dabbah, yaitu hewan-hewan yang berbulu, sehingga tidak bisa melihat mana kepala mana ekornya. Hewan ini memegang tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Dan Allah turunkan hewan ini pada saat hewan ini berkeliling, melihat, bertemu dengan manusia. Jika orang-orang itu beriman kepada Allah SWT, Allah tandai dengan tongkatnya Nabi Musa di keningnya. Putihlah orang tersebut. Berarti orang-orang ini beriman. Dan jika orang tersebut bertemu dengan dabbah, jika orang tersebut tidak beriman, maka dabbah tersebut akan tandai di kening mereka dengan cincinnya Nabi Sulaiman. Hitamlah mereka, hitam. Jadi pada saat itu kalau kita mau melihat orang itu beriman atau tidak, melihat jika orang itu beriman, maka seluruh tubuhnya terlihat putih, bersih. Jika orang tersebut tidak beriman, maka orang tersebut hitam. Jadi pada saat itu Allah berikan tersebut tanda-tanda melalui hewan tersebut sebagai perantaranya. Jika kita mau melihat orang tersebut beriman atau tidak, dilihat dari tanda-tanda tersebut. Kemudian pada saat itu Allah hilangkan hewan tersebut, Allah hilangkan dabbah. Kemudian Allah turunkan lagi kembali tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, tanda-tanda kiamat besar, yaitu
keluarnya api di kota Aden, Syam. Mengenai kejadian ini teman-teman, saya sudah melihat cuplikannya. Api tersebut sudah keluar di tanah Syam. Walaupun apinya kecil, tapi itu sudah sangat panas. Kecil apinya sudah keluar di tanah Syam. Dan ini teman-teman akan terjadi tanda-tanda kiamat besar jika api tersebut sudah keluar. Pada saat itu api tersebut sudah sebesar gunung. Bayangin teman-teman sebesar apa. Pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan api tersebut akan besar sebesar seluruh penjuru dunia akan bisa melihatnya. Bayangin teman-teman sudah sebesar apa itu. Orang-orang tersebut pada saat itu tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena pada saat itu terlalu panas. Seluruh penjuru dunia akan bisa melihat api tersebut. Bayangin berapa panasnya pada saat itu. Kemudian teman-teman, selesailah api tersebut sudah padam. Kemudian muncullah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, perentetan, yaitu tenggelamnya tanah di timur. Tenggelamnya tanah di timur ini yaitu sebagian mengatakan di timur yaitu Indonesia, Thailand, mayoritas adalah bagian-bagian Asia gitu. Tenggelam semuanya di telan bumi, lautan semua jadinya. Kemudian di bagian-bagian barat juga tenggelam, yaitu lebih tepatnya ulama mengatakan di daerah Brazil, lebih tepatnya daerah-daerah Eropa. Jadi ada beberapa wilayah yang tidak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian teman-teman, selesai kejadian ini, muncullah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yaitu munculnya Zusuwakatain atau disebut dengan Zusuwaka. Artinya yaitu betis-betis yang kecil. Ada seseorang yang disebut dengan Zusuwakatain karena memang betisnya itu sangat kecil. Dan orang tersebut akan menghancurkan Ka'bah. Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, akan ada seseorang yang muncul di kalangan kalian di akhir zaman untuk menghancurkan Ka'bah gitu. Dan saya sudah dilihatkan bagaimana orang tersebut menghancurkan Ka'bahnya. Jadi karena memang pada saat itu orang sudah jarang mendatangi Ka'bah pada saat itu. Jadi pada saat itu juga ada seseorang yang digelar dengan Zusuwakatain yang menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Dan selesai kejadian tersebut teman-teman. Mengenai kejadian ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil, tapi termasuk juga tanda-tanda kiamat besar gitu. Dan muncul tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu adalah angin lembut kematian gitu, yang bertiup dari timur. Kata Nabi dalam satu hadis lain mengatakan tertiup dari Yaman. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, yang hanya menganggap bahwa Allah itu ada, yang walaupun imannya sebesar ujung kuku, jika dia yakin Allah itu ada, maka jika orang tersebut terkena angin tersebut, maka dia akan mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Artinya di sini kita tidak bisa bertemu dengan kiamat. Kita tidak bisa melihat akhir dunia pada saat itu. Kita tidak bisa melihat hancurnya bumi. Karena kita sudah mati pada saat itu juga. Pada saat kita terkena angin tersebut. Gitu. Dan kemudian teman-teman, ada tanda-tanda kiamat selanjutnya sebelum terbitnya matahari dari barat, dan munculnya tanda-tanda kiamat selanjutnya itu adalah dari kalangan manusia yang terakhir kali mati di muka bumi ini, yaitu disebutkan dalam suatu hadis, ada seseorang yang akan terakhir kali mati di kalangan kalian di muka bumi ini. Pada saat itu semua orang tidak tahu. Pada saat itu dia tidak tahu bahwa semua orang pada saat itu sudah mati gitu. Karena dia lagi mengembala kambing. Dia seorang pengembala kambing. Dia lagi mengembala kambingnya. Mereka tidak tahu semua umat-umat manusia yang ada di kalangan bumi ini semua sudah mati kecuali tinggal dia sendirian. Dan pada saat itu dia sampai di kota Madinah, dia melihat semua umat manusia sudah mati, tidak ada, tinggal dia sendirian gitu. Jadi pada saat itu juga dia sampai di kota Madinah, dia melihat semua orang sudah tidak ada, Allah matikan dia pada saat itu juga. Lalu setelah itu hancurlah semua dunia pada saat ini.
hancurlah semua muka bumi ini, Allah angkat semua gempa, Allah turunkan semua kejadian-kejadian untuk menghancurkan bumi, hancurlah semua, Allah keluarkan isi-isi perut bumi. Pada saat itu juga umat muslim pada saat itu mati yang beriman kepada Allah SWT. Dan mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ufsikum wa nafsi bittaqullah. Allahumma la fi'afa min tariq wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Ada yang salah maka jangan didengarkan. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang disampaikan. Oke, itu saja. Terima kasih.